Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng dan tim kapten sedang menunggu kesempatan di luar medan perang tingkat dewa sejati. Pertempuran paling gila di 9 rawa asap adalah pertempuran di antara para ahli hukum itu. Itu adalah perang yang gila, di mana banyak ahli hukum yang lemah meninggal. Di suatu tempat, si idiot Bima Sakti itu, dia ingin mendapatkan tubuh dewa sejati. Apa menurutnya semudah itu? Kata Wu He. Dia memotong ekornya dan dia segera bergerak ke medan perang 9 rawa asap yang luas. Terkadang dia berlari ke arah prajurit suku dari Gunung Xuanyu. Bono bajingan itu dari Gunung Xuanyu. Beberapa binatang aneh di sampingnya juga meraung dan menyerang para prajurit suku. 9 rawa asap sangat besar dan ada banyak ahli hukum, jadi mereka menganggap Wu He sebagai kawan yang tidak mereka kenal. Bono! Wu He menjadi gila karena membunuh. Begitu binatang aneh mati, dia segera mengambil senjata dan baju besi mereka. Saya hanya memperoleh 1.200 poin militer dalam 3 bulan. Gumam Wu He yang merasa cemas. Medan perang yang sangat besar, dia hanya bisa mengambil senjata dan baju besi. Ditambah, dia harus ekstra hati-hati. Bagaimanapun, medan perang itu kacau. Dan jika dia tidak cukup memperhatikan, dia mungkin terbunuh. Di ujung lain dari medan perang 9 rawa asap. Hati-hati semuanya, kami adalah ahli hukum yang sangat kuat. Namun ini adalah perang di antara lebih dari 10 juta ahli hukum. Kuluoni dan temannya meninggal karena mereka kurang berhati-hati. Kita perlu memiliki banyak kredit militer untuk didapatkan. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Prajurit yang dipimpin oleh Kufa juga berada di medan perang. Mereka semua adalah pejuang suku, jadi mereka berpura-pura datang dari Gunung Xuanyu. Ya, aku mengerti. Jalan kita masih panjang. Semua tentara gelisah, tapi itu baru di permukaan. Jauh di lubuk hati, semua tentara itu mengerti bahwa semakin banyak rekan satu tim mereka mati, semakin banyak senjata dan baju besi yang bisa mereka dapatkan. Prajurit yang dipimpin oleh Kufa dan Yuluo dan Wu He yang bertindak sendiri berusaha mendapatkan senjata dan pelindung dari 9 rawa asap. Dan tentu saja mereka bisa menyelinap ke dalam beberapa senjata dan pelindung dari makhluk agung dari Gunung Xuanyu selama militer tidak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. 9 rawa asap sangat luas. Mereka bisa mendapatkan senjata dan armor sebanyak itu. Sudah ditakdirkan bahwa kebanyakan dari mereka akan mati di medan perang atau dieksekusi berdasarkan aturan militer. Namun mereka tetap tidak pergi ke medan perang para dewa sejati. Di pinggiran medan perang para dewa sejati, perang telah berlangsung selama hampir 4 bulan. Luo Feng diam-diam menunggu kesempatan. Namun, tentara yang dipimpin oleh kapten berada dalam keadaan panik. Seorang prajurit kurus dengan baju besi emas gelap mengirimkan suaranya yang marah. Kapten, kamu selalu seperti itu. Kami tidak akan memiliki kesempatan seperti itu untuk meraup pujian militer setelah perang. Tanpa kredit militer, kami hanya dapat melarikan diri. Namun, jika militer menginginkan kami mati, kami hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Kita harus mendapatkan kredit militer untuk bertahan hidup. Benar, Kapten. Kita perlu melakukan sesuatu. Kita ingin hidup. Kami ingin kredit militer. Beberapa tentara menjadi panik, sementara tentara lain juga melihat kapten dengan gugup. Mata dingin di bawah tanduk besar kapten tim memandang sekeliling rekan satu timnya. Dia tahu bahwa semua prajurit itu gelisah. Dia memiliki tubuh dewa sejati, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup. Namun para prajurit di bawahnya tidak bisa begitu nyaman. Ini akan menjadi bunuh diri jika kalian pergi ke medan perang dewa-dewa sejati, kata kapten dengan dingin. Kami tahu, itulah mengapa kami tidak ingin pergi ke sana. Namun,
banyak ahli hukum yang bertarung satu sama lain sekarang, dan mereka semua memiliki potensi kredit militer. Selama kita punya cukup waktu dan mendapatkan banyak senjata dan armor, kita benar-benar dapat memperoleh kredit militer yang cukup. Kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan di medan perang para ahli hukum. Itu benar, Kapten. Mari kita pergi ke medan perang para ahli hukum. Semua orang melihat ke Kapten. Kapten mencibir. Mengumpulkan senjata dan armor untuk 10.000 kredit militer. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika kamu benar-benar ingin pergi, pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, aku akan mengirimimu pesan melalui token komunikasi pada saat yang genting. Katakan padaku koordinatmu dan kau harus datang. Jika tidak, iya Kapten, kami mengerti. Jika Kapten memanggil kami akan segera ke sana secepat mungkin. Kapten, kita akan pergi ke medan perang sekarang. Semua tentara menjawab, lalu pergi diam-diam. Setelah beberapa saat, semua prajurit di bawah Kapten telah pergi. Kapten menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sepertinya mereka panik di bawah ancaman kematian. Kapten memandang rendah para prajurit itu dari lubuk hatinya. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah tentara dari tentara Sungai Piton. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Jadi, dia tidak akan menyerah pada mereka kecuali dia harus. Saat ini, Luo Feng dan Kapten Tim berdiri di tempat yang berbeda, di pinggiran medan perang Dewa Sejati. Mereka siap untuk menunjukkan jati diri mereka setiap saat. Melolong, dewa binatang buas aneh dengan 8 cakar dan leher panjang memiliki mata satu-satunya yang berkilau. Dewa sejati seperti dia yang tidak memiliki baju besi dewa sejati ditugaskan untuk mengumpulkan tubuh mayat dewa sejati. Siap, setelah dewa sejati mati, senjata dan armor akan jatuh dari tubuhnya dan mereka akan disita oleh musuh yang membunuhnya. Aku belum mendapatkan apa-apa. Aku harus mendapatkan baju besi dewa sejati. Aku harus, kata dewa sejati binatang aneh yang berkuku 8. Dia terus berkeliaran. Dia telah menghindari perkelahian dan mencari kesempatan. Jika dewa sejati yang memiliki baju besi dewa sejati mati, dia akan mencoba segala daya untuk merebutnya. Namun sangat sulit bagi dewa sejati pada level itu untuk mati. Di tempat persembunyian, jika tidak ada dewa sejati lain di sekitar, aku bisa membunuh binatang aneh berkuku 8 itu. Jika aku menggunakan barang berharga tipe mesinku untuk melawannya. Tapi itu adalah medan perang dewa sejati. Dia sudah mengumpulkan lebih dari 30 tubuh dewa sejati, kata sang kapten dengan cemas. Di sisi lain, Luo Feng tampak tenang saat dia menatap dewa sejati binatang aneh dengan 8 cakar. Dia terus memastikan koordinatnya. Kekuatannya telah jatuh dan dia tidak memiliki baju besi harta karun sejati tertinggi untuk melindungi tubuhnya. Saya dapat menjamin bahwa saya dapat membunuhnya dalam waktu singkat, kata Luo Feng. Luo Feng terus mengkonfirmasi posisi dewa binatang buas yang aneh itu. Dia tidak bergerak cepat karena dia tidak ingin riaknya terdeteksi oleh kekuatan dewa. Dia terus mendekati medan perang para dewa sejati. Dia bergerak sangat lambat dan sabar. Butuh lebih dari 3 hari untuk mendekati binatang aneh itu, dan dia memasuki medan perang dewa sejati. Tunggu, aku akan menunggu saat yang tepat, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Luo Feng terus menahan kekuatannya selama 3 hari terakhir, dan sekarang dia menjadi semakin agresif. Dia melupakan semua pikiran lain dan hanya fokus pada satu tujuan, untuk membunuh dewa sejati binatang aneh berkuku 8 itu secepat mungkin. Menunggu kesempatan, Luo Feng memperhatikan dewa sejati binatang aneh berkuku 8 datang dari jauh. Saat ini, binatang aneh itu berjalan dengan hati-hati. Dia jelas tidak ingin melawan dewa sejati yang kuat dari Gunung Xuanyu. Dia hampir tidak bisa melawan dewa sejati suku yang lemah itu. Perlahan, dia semakin dekat ke lokasi Luo Feng. Mata Luo Feng tiba-tiba berbinar. Dia menjadi marah. Inilah saatnya. Tiba-tiba kecepatannya dipercepat dan kekuatan dewanya mulai terbakar tanpa henti.
Jilid pertama Duan Mi. Dia semakin membakar kekuatan dewanya. Jilid kedua Duan Mi. Ini adalah keuntungan terbesar kedua yang dia dapatkan dalam 8 juta era. Apa? Dewa sejati binatang buas yang telah berjalan begitu hati-hati memutar kepalanya yang panjang. Mata tunggalnya melihat ke belakang karena terkejut. Bayang pedang raksasa yang kabur berlari ke arahnya dengan kekuatan yang ganas. Itu dia. Dewa sejati binatang berkuku 8 langsung mengenalinya. Ini adalah ahli hukum yang telah mencuri mayat dewa sejati sebelumnya. Dia hanya seorang ahli hukum, tidak peduli seberapa mengesankan teknik menghindari pertempuran jarak dekat. Dasar pemahaman hukumnya masih dangkal. Dari apa yang bisa kita lihat, teknik pertempuran yang bisa dia pahami tidak akan melampaui apa yang diharapkan darinya. Dewa sejati binatang berkuku 8 itu penuh dengan kepercayaan diri. Sebelumnya, dia melompat kaget. Namun saat dia mengetahui itu hanyalah seorang ahli hukum yang dihadapi, dia tidak lagi menyimpan sedikit pun kekhawatiran. Dia pasti orang yang sangat rakus, berpikir untuk menyerangku. Dia pasti mengincar sejumlah besar mayat dewa sejati yang telah aku kumpulkan. Dewa binatang berkuku 8 itu menantikan hasil dari pertarungan mereka. Hahaha, seorang pria muda yang merupakan ahli hukum dan cukup mengesankan. Dia pasti salah satu elit tingkat atas di ketentaraan dan pasti dianugerahi baju besi dewa sejati. Saya tidak akan pernah berharap untuk mendapatkan baju besi dewa sejatiku dari seorang ahli hukum. Dewa sejati binatang berkuku 8 tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerang ke depan seperti orang gila. Sosok pedang raksasa dan binatang buas itu melolong saat mereka berdua merobek tanaman merambat ungu di sekitarnya untuk menyerang langsung satu sama lain. Beberapa dewa sejati yang bertarung di medan perang yang jauh telah menyadari bahwa di wilayah di tepi medan perang, sosok pedang buram telah muncul. Mereka semua mengenalinya pada saat mereka melihatnya. Itu tidak lain adalah bakat luar biasa yang telah mencuri mayat sebelumnya. Itu ahli hukum. Itu jenius super. Ahli hukum itu punya nyali untuk datang ke sini lagi. Tidak peduli seberapa cerdiknya dia hanya ahli hukum. Ahli hukum itu berani datang lagi. Tidak peduli betapa berbakatnya dia hanyalah seorang ahli hukum. Ayo kita tangkap bakat itu. Bunuh dia. Tiba-tiba ada dewa sejati terbang di atas. Mereka semua sadar bahwa ketika tentara melatih dan mengasah bakat, dewa ruang hamba sejati tidak diizinkan untuk campur tangan. Tapi dewa sejati diizinkan untuk bertindak. Jadi bahkan jika bakat dimusnahkan oleh dewa sejati, mereka hanya bisa disalahkan karena tidak cukup mampu. Di sisi lain, agar sekelompok dewa sejati itu bisa terbang ke sini, mereka akan membutuhkan 29 detik. Luo Feng langsung memperhitungkan. Dalam 29 detik, ayo kita selesaikan. Tatapan Luo Feng terfokus pada dewa sejati binatang berkuku 8 di hadapannya. Hahaha, dia adalah salah satu ahli hukum rakus yang tidak mempertimbangkan pelariannya. Mengingat kemampuannya untuk melarikan diri dan menghindar, saya jelas bukan tandingan kecepatannya. Tapi jika dia melawanku di depan, saya bisa menghadapinya secepat mungkin. Ini akan menjadi klaim ketenaranku, kata binatang aneh berkuku 8 itu. Dewa sejati binatang berkuku 8 menjadi gila karena kegembiraan, dan mata tunggalnya memancarkan warna-warni yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dua sosok raksasa akhirnya berpapasan. Dengan raungan menggelegar, dewa sejati binatang berkuku 8 itu mengayunkan cakar depannya di sepanjang ruang tempatnya berada. Lalu, bang! Pedang bertemu. Luo Feng secepat tornado menghindari serangan itu dalam sekejap. Menghindar lagi. Raung dewa sejati binatang berkuku 8 di dalam hatinya. Ia melayangkan pukulan cambuk dengan ekornya yang sangat cepat. Dengan raungan, itu berubah menjadi busur yang menyerang Luo Feng. Namun, saat Luo Feng menyentuh ujung ekornya, dia menginjaknya dan menempatkan dirinya di punggung dewa sejati binatang berkuku 8. Tampaknya seolah-olah semuanya terjadi sangat lambat, tetapi ketika keduanya berpapasan, Luo Feng berada di belakang dewa binatang berkuku 8 hampir seketika.
Luo Feng akhirnya mengacukan pedang bayangan darahnya. Membunuh. Dalam sekejap, itu mengiris leher panjang dari dewa sejati binatang berkuku 8. Namun, dewa sejati binatang itu langsung memutar kepalanya ke belakang saat membuka mulutnya yang berlumuran darah, memperlihatkan taring yang segera menggigit pedang Luo Feng. Sinar pedang yang awalnya seperti riak air meledak dalam sekejap, menghasilkan kekuatan tembus yang menakutkan. Ini adalah teknik pedang terhebat yang diciptakan oleh Luo Feng, cahaya air dan api. Kekuatan tembus dari embrio pedang dari denyut nadi Sungai Duandong segera menyebabkan dewa sejati binatang buas berkuku 8 itu berteriak kaget dan ketakutan. Mata tunggalnya melebar, dipenuhi dengan keheranan dan kengerian saat berteriak. Tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Setelah kekuatan dewanya dibakar, bagaimana mungkin itu bisa lebih kuat dariku? Aku adalah dewa sejati dan dia hanya seorang ahli hukum. Tidak! Dewa sejati binatang berkuku 8 itu tertegun. Hampir seketika, lebih dari 100 sinar pedang menghujaninya, meretasnya secara berurutan, menyebabkannya melemah dengan kecepatan yang gila. Dia bingung, dia sangat ketakutan. Dia ingin sekali melarikan diri. Tidak! Tidak! Dewa sejati binatang berkuku 8 tidak lagi memiliki jejak keinginan untuk membunuh Luo Feng. Tapi sudah tidak ada jalan keluar. Aku akan membunuhmu. Luo Feng berada di luar kegilaan saat sosok pedang raksasa yang buram muncul. Seluruh tubuhnya tampaknya telah bergabung menjadi satu dengan pedang bayangan darah, dan sinar pedang itu seperti gelombang laut yang menghantam dewa sejati binatang berkuku 8. Dengan berlalunya detik waktu, ratusan dan ribuan sinar pedang terus meraung, memusnahkan segalanya dengan cara gila. Ini adalah badai yang akan memusnahkan segalanya. Tidak ada jalan keluar dan tidak mungkin bisa dihentikan. Keheranan beberapa lusin dewa sejati yang telah menemukan Luo Feng dan sekarang terbang di atas tercengang. Bagaimana itu mungkin? Jika dia hanya memiliki keterampilan yang mengesankan dalam menghindar, biarlah. Tapi bagaimana mungkin serangannya juga gila? Mustahil. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pedangnya pasti harta karun tipe robot. Pasti. Mereka semua menyangkal, tidak dapat menerima fakta bahwa dalam konfrontasi 1 lawan 1, dewa sejati bisa dikalahkan oleh seorang ahli hukum. Mereka hanya bisa menerima satu penjelasan. Ahli hukum ini pasti menggunakan harta karun tipe robot. Ini pasti masalahnya. Di medan pertempuran tingkat dewa yang jauh, Kapten yang diam-diam bersembunyi dalam penyergapan sangat terkejut saat dia menyaksikan semuanya terjadi dengan mata lebar. Sebelumnya, ketika dia melihat Luo Feng menyerang, dia menggelengkan kepalanya. Dia menganggap anggota baru ini bodoh dan sombong karena mencoba meremehkan kekuatan dewa sejati. Tapi sekarang, dia sangat terkejut. Bagaimana bisa? Kapten itu terperangah. Dia tidak dapat memahami bagaimana rekrutan baru bisa menjadi begitu kuat. Itu pasti harta karun tipe robot. Sebelum dia bergabung dengan tentara, dia sudah memiliki harta jenis robot bersamanya. Pedang tempurnya, pedang itu pasti alasan kekuatannya bisa melambung. Begitulah cara dia bisa sepenuhnya menekan dewa binatang buas ini. Pertarungan brutal sedang berlangsung di medan perang tingkat dewa sejati. Lebih dari 1000 dewa sejati telah memperhatikan bahwa di wilayah terjauh di tepi medan perang ada pertempuran lain yang terjadi antara dewa sejati binatang berkuku 8 tingkat biasa dari pihak mereka dan seorang ahli hukum belaka. Faktanya bahwa ahli hukum menyerang dengan semangat sedemikian rupa sehingga dewa sejati tidak memiliki ruang untuk membalas. Pedang itu pasti harta karun tipe robot, pasti. Hampir setiap dari mereka yakin akan hal ini. Tapi sebenarnya pedang bayangan darah adalah embrio pedang. Jadi itu sangat berharga. Namun itu hanya meningkatkan serangan Luo Feng dengan satu level. Luo Feng sangat kuat karena teknik pertempuran jarak dekat, penguasaan 2 jilid pertama dari teknik pemusnahan atau Duanmi, dan pemahamannya tentang cahaya air dan api. Saat ini aliran sinar pedang yang menyerupai riak air menabrak dewa sejati binatang berkuku 8 seperti orang gila. Sinar pedang ini mendekati kondisi sempurna.
Di bawah pengaruh sinar pedang tak berujung seperti itu, dewa sejati binatang berkuku 8 itu semakin tak berdaya. Itu tidak lagi bisa melakukan perlawanan yang begitu kuat. Tidak! Tiba-tiba, dewa sejati binatang berkuku 8 merasakan sensasi yang muncul di dalam dadanya. Kali ini, mungkin benar-benar harus menghadapi kehancuran. Aku, dewa sejati! Dewa sejati binatang berkuku 8 sedang meraung-meraung dalam pikirannya. Tiba-tiba, sinar pedang tak berujung menyelimuti segala sesuatu di sekitar mereka. Dewa sejati binatang berkuku 8 akhirnya mengembuskan napas terakhir saat inti hidupnya hancur, dan itu direduksi menjadi pemusnahan. Armornya dan beberapa item lainnya dengan cepat melepaskan diri darinya, dan Wofeng dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengambil armor itu. Dia juga mengklaim barang-barang lainnya dari dewa sejati yang dimusnahkan. Shoo! Wofeng segera berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melarikan diri sejauh yang dia bisa. Adapun area tempat pertempuran berlangsung, meskipun sebelumnya sebagian besar tanaman merambat ungu telah patah dan jatuh ke permukaan rawa, tidak ada satupun jejak dari mereka yang dapat ditemukan. Dewa sejati dimusnahkan, ahli hukum menang, dan lebih dari 30 mayat dewa binatang sejati telah diambilnya. Dari medan pertempuran tingkat dewa yang jauh, dewa binatang yang kuat dengan 3 tanduk emas yang tajam meraung marah. Kejar dia! Dapatkan mayat saudara-saudaraku dengan cara apapun! Tangkap dia! Tangkap dia! Semua dewa binatang buasanya itu sangat marah. Bahkan dewa sejati dari Gunung Xuanyu pun terkejut. Bagi seorang ahli hukum, untuk dapat membunuh dewa sejati dalam waktu sesingkat itu sungguh luar biasa. Untungnya, ahli hukum itu telah merebut tubuh dewa sejati dari 9 rawa asap. Jadi mereka yang berasal dari Gunung Xuanyu tidak perlu khawatir. Namun, 9 rawa asap sangat cemas. Mayat saudara-saudara dari 9 rawa asap, raung binatang aneh dengan 3 tanduk emas. Lebih dari 30 mayat. Kita harus mendapatkannya kembali. Kita harus mendapatkannya kembali. Dapatkan mereka kembali. Dewa-dewa binatang buasanya itu berteriak. Bakulah, tangkap ahli hukum itu dan bawa tubuh saudara kita kembali. Teriak dewa binatang yang aneh dengan 3 tanduk emas. Aku akan menangkapnya. Garis-garis cahaya segera terbang mengejar Lu Wafeng. Totalnya ada 50. Lu Wafeng terus mengubah arah di rerumputan di 9 rawa asap. Dia melambat, tidak ingin menimbulkan riak apapun. Dia melarikan diri dari medan perang dewa sejati. Karena dia mengubah arahnya, 50 dewa sejati tidak pergi ke jalan yang benar. 50 dewa sejati datang mengejarku, dan mereka bukanlah dewa sejati yang biasa-biasa saja. Kebanyakan dari mereka memiliki baju besi tingkat dewa sejati. Meskipun Wafeng yakin dia masih tidak ingin dikelilingi oleh 50 dewa sejati itu. Jika aku dikelilingi oleh 50 dewa sejati itu akan lebih buruk daripada dikelilingi oleh 500 dewa sejati di samudra semesta. Bahkan jika aku di dalam perahu mausoleum, aku masih tidak bisa menjamin bahwa aku bisa kabur. Lu Wafeng sangat berhati-hati. Siu, dia mengubah arah lagi dan bergerak menuju pinggiran 9 rawa asap. Sementara itu, di pinggiran medan perang para dewa sejati, Siu, kapten tim mundur. 50 dewa sejati mencoba menangkap prajurit baru Bima Sakti. Dia berada di sisi berlawanan dengan Lu Wafeng, jadi dia tidak dalam bahaya apapun. Butuh beberapa hari baginya untuk kembali ke medan perang para ahli hukum. Jadi, dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi pejuang suku dan menyamar menjadi tentara. Kapten yang berada di ketentaraan teringat bagaimana Lu Wafeng telah membunuh dewa sejati. Prajurit baru Bima Sakti itu terlalu kuat. Dia terlalu kuat. Aku membutuhkan barang berharga tipe mesin untuk bisa menyaingi dia. Lebih dari 30 tubuh dewa sejati. Itu setara dengan banyak kredit militer. Dia bisa mendapatkan barang berharga tipe mesin dengan itu. Jika aku bisa mendapatkan barang berharga jenis mesin lain, saya dapat bertahan bahkan dalam tugas tingkat reinkarnasi. Kemudian saya dapat melatih diriku di militer menjadi dewa sejati dan mendapatkan warisan yang lebih canggih. Mata abu-abunya berkilau karena keserakahan.
dia menginginkan tubuh mayat itu. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Kapten itu segera mendapat ide. Dia segera mengirim pesan ke semua 17 tentara menggunakan tokennya. Semuanya! Ya Kapten, apa yang kamu inginkan? Kapten! Mereka semua menjawab. Kapten terus mengirimkan pesan. Beberapa hari yang lalu, Dewa Sejati Binatang Aneh Berkuku 8 yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan tubuh dibunuh oleh Dewa Sejati lainnya. Dan pada saat itu, prajurit baru Bima Sakti tiba-tiba muncul dan merebut tubuh itu. Dia kemudian kabur. Apa? Yang mendapatkan tubuh Dewa Sejati Binatang Aneh Berkuku 8 itu binatang aneh yang mengumpulkan mayat? Semua tentara terkejut. Kapten melanjutkan. Ya, prajurit baru Bima Sakti menyita tubuh dan barang berharga yang tertinggal, termasuk barang berharga yang menampung semua tubuh Dewa Sejati. Dewa binatang buas aneh itu telah mengumpulkan lebih dari 30 tubuh Dewa Sejati. Sekarang Bima Sakti memiliki semuanya. Semua 17 tentara itu semuanya bersemangat. Lebih dari 30 tubuh Dewa Sejati itu sama dengan kredit militer yang sangat besar. Dewa Sejati dari 9 rawa asap sangat marah, dan 50 Dewa Sejati sekarang mencoba menemukan Bima Sakti. Sang kapten melanjutkan, mereka ingin menangkapnya. Saya baru saja melihatnya, jawab seorang tentara. Banyak dewa binatang buas yang aneh. Aku bertanya-tanya mengapa mereka bisa terbang di langit tanpa bertempur. Aku juga melihat mereka, sahut yang lain. Aku juga melihat mereka, sahut yang lain. Aku juga melihat banyak dewa binatang buas yang aneh. Kapten berkata lagi, dewa-dewa binatang buas yang aneh itu masih terbang kemana-mana. Rupanya mereka belum menangkapnya. Seluruh rawa 9 asap diblokir dari luar oleh dewa-dewa sejati ruang hampa, yang berarti Bima Sakti harus berada dalam 9 rawa asap. Namun para dewa binatang buas yang aneh itu tidak dapat menemukannya. Hanya ada satu kemungkinan, dia bersembunyi di antara pasukan Gunung Suanyo. Itu benar, dia pasti bersembunyi di pasukan Gunung Suanyo. Gunung Suanyo adalah musuh dari 9 rawa asap. Dia adalah salah satu pasukan ahli hukum. Dewa binatang buas aneh dari rawa 9 asap tidak berani pergi ke pasukan ahli hukum. Semuanya, dewa-dewa binatang buas yang aneh itu tidak bisa memasuki pasukan Gunung Suanyo. Tapi kita bisa. Sekarang kita pergi dan mencarinya. Dan begitu kita menemukannya, kita akan memberitahu tentara lain. Dan kita akan berkumpul dan melawan Bima Sakti, kata kapten. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa membunuh prajurit baru Bima Sakti itu. Prajurit Bima Sakti itu terlalu kuat. Semua tentara menjawab. Kapten berkata, aku tahu akan sulit untuk membunuhnya, tapi dia paling takut diekspos sekarang. Jika kita bisa mengancamnya dan memaksanya untuk memberikan kita sebagian besar tubuh dewa sejati, dia masih bisa menyimpan beberapa. Jika dia berani untuk tidak memberikannya kepada kita, kita akan memberitahu dewa-dewa binatang buas aneh itu di mana dia berada, dan dia akan dikutuk. Itu benar, kita tidak bisa mendapatkan cukup kredit militer sendiri. Kita mungkin juga mengancamnya. Dia akan memberikan kepada kami yang memiliki begitu banyak mayat dewa sejati, dan saya hanya perlu satu. Mata kapten itu berbinar dingin. Semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Dia bahkan belum memberitahu mereka bahwa Bima Sakti yang telah membunuh dewa sejati binatang buas yang aneh itu. 17 tentara di bawahnya semuanya ceria dan sama sekali tidak takut pada Luo Feng. Mata sang kapten berbinar semakin gila. Dia ingin berteman dengan Luo Feng sebelumnya, tetapi di bawah godaan kredit militer, dia sekarang memilih jalan lain. Di tempat lain, aku tidak dapat menemukannya. Ahli hukum itu tampaknya telah menghilang. Kami tidak dapat menemukannya. Semua binatang aneh tersebar di sekitar medan perang yang berbeda, dan mereka mencari Luo Feng. Dia pasti bersembunyi di pasukan Gunung Suanyo di antara para ahli hukum itu. Dia pasti bersembunyi di pasukan Gunung Suanyo di antara para ahli hukum itu. Pasti di sana. Semua dewa binatang buas aneh itu semua tahu itu, namun mereka tidak berani mengacaukan pasukan ahli hukum.
Baik tentara binatang aneh maupun kapten berspekulasi bahwa Luo Feng berada di pasukan Gunung Xuanyu, dan mereka menebak dengan benar. Aku akan ditemukan dimanapun aku bersembunyi. Namun jika saya bersembunyi di sini, dewa-dewa binatang buas aneh itu tidak akan berani masuk. Bahkan jika mereka tahu aku ada di sini, pikir Luo Feng. Para prajurit suku berteriak dalam kemarahan dan melawan binatang-binatang aneh itu. Luo Feng adalah salah satu dari mereka. Sepertinya tidak ada perintah, namun jika dewa binatang buas yang aneh berani menyerbu tentara, para prajurit suku akan segera menyerang bersama. Banyak prajurit suku berkumpul di 9 rawa asap. Dewa-dewa binatang buas yang aneh tahu bahwa aku di sini, tetapi mereka tidak berani memeriksanya. Setelah perang berakhir, aku akan segera meninggalkan 9 rawa asap. Gumam Luo Feng. Dia menghabiskan hari-hari di sini. Bulan demi bulan berlalu. Luo Feng telah menjadi tentara prajurit suku dari Gunung Xuanyu selama 3 bulan. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk bertahan hidup di ketentaraan. Tepat ketika Luo Feng menikmati waktunya, menunggu hari ketika dia bisa pergi. Bono bajingan dari 9 rawa asap. Tubuh Luo Feng sangat besar dan rambutnya yang berantakan membuatnya terlihat seperti orang biadab. Dia mengaum bersama dengan prajurit suku lainnya, tapi tiba-tiba dia melambat. Hah? Luo Feng melihat sekeliling. Orang prajurit suku memandang ke arahnya. Prajurit suku itu menyeringai dan menggerakkan bibirnya. Dia tidak bersuara, tetapi Luo Feng tahu apa yang dia katakan. Bima Sakti. Dia adalah seorang prajurit di bawah kapten. Luo Feng segera menyadarinya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.